Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas tentang dana BOS dihentikan bagi sekolah murid kurang 60 orang berlaku pada tahun 2022. Ini tidak rahasia umum lagi, banyak dibicarakan, didiskusikan oleh publik masalah rencana Kemdikbud untuk memberhentikan dana BOS bagi sekolah yang jumlah muridnya kurang daripada 60 orang. Sekarang kita akan bahas, teman-teman. Saya coba cek media liputan6.com Jakarta. Ternyata betul bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan bahwa pihaknya mulai menghentikan penyaluran dana BOS terhadap sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 pada tahun 2022 mendatang. Apa sebenarnya masalahnya? Ternyata pasalnya mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Pengertian itu, bila mana suatu sekolah secara 3 tahun berturut-turut memiliki murid kurang dari 60. Maksudnya di sini, apabila sekolah itu mulai dari tahun 2019, 2020, 2021, jumlah muridnya itu setiap tahun kurang dari 60, maka akan dihentikan dana BOS-nya. Pada tahun 2021, peraturan ini belum berdampak. Maksudnya Permendikbud nomor 6 itu. Semua sekolah masih mendapatkan dana BOS walaupun di bawah 60 orang muridnya. Karena aturan ini mulai sejak tahun 2019 dan semua daerah diberikan kesempatan 3 tahun untuk melakukan penataan. Ungkap PLT, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Anang Ristanto. Di sini ternyata Bapak Ibu sudah diberikan pemerintah pusat waktu kepada pemerintah daerah selama 3 tahun mulai dari 2019 agar menata kembali sekolah-sekolahnya yang kurang muridnya dari 60. Apakah daerah sudah melakukan itu? Kita semua pasti belum tahu. Inilah Permendikbud yang sedang dibicarakan oleh masyarakat sekarang. Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Yang permasalahannya adalah pasal 3 ayat 2 huruf D. Bagaimana ini pasal 3 ayat 2 huruf D ini? Apa masalahnya? Nah, di sini masalahnya teman-teman. Kita baca ayat 2, sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Nah, maksudnya setiap sekolah itu harus 60 baru dibiayai dana BOS-nya. Baru pemerintah pusat menyalurkan dana BOS-nya. Apabila kurang dari 60, maka dihentikan. Inilah pemicu sehingga masyarakat banyak membicarakan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Sekarang teman-teman kita bahas dari aspek regulasi juga aspek fakta di lapangan. Kita lihat. Aspek regulasi undang-undang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 31 ayat 1 dan 2 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berhak artinya di sini adalah hak mutlak seseorang anak harus mendapatkan pendidikan. Hak adalah otorita daripada anak-anak kita. Tidak bisa diganggu-gugat siapapun, termasuk pembiayanya. Kita teruskan. Dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan tidak ada istilah, oh kalau kurang siswanya 60 tidak dibiayai. Undang-undang tidak mengandalkan seperti itu. Kita lihat lagi dari aspek Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 11 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib ya, memberikan layanan dan kemudahan. Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin, ini menjamin, tidak ada
neko-neko, tidak ada, oh kalau tidak 60 tidak dijamin. Oh, enggak ada cerita itu di undang-undang. Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Kita lihat dari segi fakta di lapangan, Bapak Ibu, saya coba saya ambil dari referensi ini dari BBC News. Dampak COVID-19, 2,7 juta orang masuk kategori miskin selama pandemi. Pemulihan ekonomi butuh waktu yang lama. Ini saya ambil berita ini tanggal 17 Februari 2021. Ini berarti bahwa dampak COVID-19 ini sangat mengguncang ekonomi masyarakat. Bagaimana anak-anak kita sekolah kalau ekonomi orang tua carut-marut akibat pandemi ini? Komisioner Perlindungan Anak mengatakan angka putus sekolah pada masa pandemi COVID-19 cukup tinggi. Kalau kita tidak membiayai lagi dana biaya operasional sekolah untuk di daerah-daerah terpencil, karena sasarannya daerah terpencil loh itu, karena sedikit siswanya. Kalau daerah-daerah kota, enggak. Daerah terpencil lah yang paling memikul beban akibat Permendikbud nomor 6 ini pasal 3 ayat 2. Ini putus sekolah banyak sekali akibat pandemi. Ini kita tambah lagi dengan tidak membiayai. Wow, ini sangat membahayakan bagi nasib pendidikan anak kita. Baru-baru ini, waktu Hardiknas, Komisioner Perlindungan Anak lagi menyoroti angka putus sekolah selama pandemi. Apakah ini kita tidak mendengar ini? Apakah ini kita tidak coba menelusuri ini? Apakah kita memberhentikan dana bosnya? Sehingga anak kita semakin banyak nanti yang putus sekolah. Ini sangat tidak konstruktif. Kita membuat satu kesimpulan sementara bahwa Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bos reguler khusus pasal 3 ayat 2 huruf D tidak sejalan dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Tiga, dapat memperbanyak anak putus sekolah, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Karena disinilah paling banyak anak-anak yang sedikit jumlah siswanya. Ada memang di Permendikbud nomor 6 itu, Kepala Dinas mengusulkan ini punya proses waktu lagi, punya proses pergumulan lagi, punya proses lobby lagi supaya bisa dapat ini. Ini agak sulit dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. 4. Tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi beban orang miskin yang semakin berat selama pandemi COVID-19. Kita bukan hanya membahas, tapi bagaimana kita memberikan solusi kepada menteri. Inilah saran Kemendikbud agar bisa dilakukan. Itu harapan kita. Saran saya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek hanya satu. Hapus, hilangkan pasal 3 ayat 2 huruf D dari Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Sangat sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Hilangkan pasal 3 ayat 2 huruf D itu dari Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Semoga ini didengarkan oleh Bapak Menteri. Ini nama saya jelas. Ini hanya sebagai saran kepada Menteri, saran yang baik menurut kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.